warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kuliah yang yang merupakan kelanjutan dari materi heritabilitas dan repeatabilitas. Pada kesempatan kali ini seleksi dan metode seleksi. Baik, sebelum lanjut kepada materi ini, saya mari kita sama-sama mengawali perkuliahan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua, saya berharap anak-anakku yang berbahagia semoga dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, ya, yang berusaha ya cepat laku usahanya, ya, yang sedang santai-santai ya semoga santai-santainya ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya yaitu seleksi dan metode seleksi. Jadi seleksi di sini ya, selection ya atau pemilihan. Jadi pemilihan atau dalam konteks peternakan itu adalah ternak yang dipilih atau yang diseleksi gitu ya. Baik. Nah, untuk konteks di Indonesia ya kan ada upaya-upaya dalam peningkatan mutu genetik. Ingat kata kuncinya adalah mutu genetik ya, mutu. Ya, peningkatan mutu gitu ya. Apa yang ditingkatkan yaitu mulai dari produksi, reproduksi ya dan lain sebagainya agar ternak kita ini menjadi ternak yang unggul seperti itu. Unggul dalam artian apa? Ya dalam artian produksi maupun reproduksi termasuk kepada ternak yang memiliki keunikan-keunikan tertentu. Begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang diharuskan adalah melakukan seleksi. Kemudian sampai ke yang kedua adalah sistem perkawinan. Seleksi adalah upaya untuk memilih. Seleksi adalah merupakan suatu proses di mana individu-individu tertentu dalam suatu populasi dipilih ya dan diternakkan untuk tujuan produksi yang lebih baik ya sehingga kualitas dan kuantitasnya baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitasnya ya yang diharapkan lebih baik seperti itu. Nah kemudian prinsip selanjutnya yaitu di dalam proses seleksi ini yaitu memanfaatkan variasi dalam populasi atau keragaman di dalam. Jadi tentu kepada ternak-ternak kita ini kan memang sangat bervariasi. Jadi masih memiliki peluang yang besar untuk melakukan seleksi ya dengan tujuan misalkan untuk menghasilkan daging yang bagus, ya kualitas daging yang bagus, kualitas susu yang baik gitu kan. Jadi pada ternak-ternak kita ini banyak hal yang perlu kita lakukan dan menjadi PR bagi kita semua. Nah, kemudian seleksi, ya, seleksi ini adalah suatu tindakan, ya, upaya tindakan di dalam memilih ternak yang dijadikan sebagai bibit untuk menghasilkan keturunan yang baik, ini kan, yang baik. Jadi ketika ingin menghasilkan yang baik, maka bibitnya harus baik. Ya sama, misalkan ingin memilih pasangan hidup, ya pasangan hidup itu yang baik seperti apa? Ya tentu kita telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang diharapkan nanti anak-anak kita, anak-anak keturunan kita ini menjadi anak-anak yang baik dalam tanda kutip, ya misalkan berbakti kepada orang tua, soleh, soleha, hafal Quran dan sebagainya. Jadi dilihat dari bibitnya. Bibitnya bagus, insya Allah ya hasilnya juga bagus. Makanya ada pepatah mengatakan buah itu tidak jatuh
jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Jadi buah ini jatuh ya tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya buah yang dihasilkan itu tentu memiliki kemiripan atau memiliki sifat-sifat yang diwariskan oleh induknya, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah suatu tindakan untuk mengatur individu tertentu dalam populasi, ya, yang diberi kesempatan untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak dari individu lain. Nah, jadi ini adalah mengatur individu agar di dalam menghasilkan keturunannya ini menghasilkan yang lebih banyak, ya, dibandingkan dengan populasi lain, gitu. Ya. Nah, intinya ini adalah produktivitas. Kemudian kita melihat bahwa seleksi itu dibagi menjadi dua, ada seleksi alam atau natural selection di sini, ada seleksi buatan atau artificial selection. Seleksi alam di sini bila kita melihat bahwa di alam itu ya hanya bila terjadi perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim, perubahan lingkungan, ya kan, kemudian dari proses migrasi dan sebagainya itu hanyalah ternak-ternak yang memiliki kemampuan dalam beradaptasi, ya, dalam beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Bila dia mampu, ya kan, bila individu tersebut itu mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang ada, maka dia akan ya fitness atau dia bisa bertahan hidup seperti itu. Sebaliknya, bila tidak bisa beradaptasi, maka ya dia akan mati begitu. Nah, ini seleksi alam. Kemudian ada seleksi buatan. Seleksi buatan di sini adalah ternak-ternak yang dipilih, ya, yang dipilih kemudian diseleksi dipilih hanya ternak-ternak yang bagus dalam produksinya yang bagus, kemudian kualitasnya yang bagus, dilakukan oleh siapa? Oleh manusia di sini, ya, yang dilakukan oleh manusia. Nah, makanya manusia di sini memiliki peranan penting ya di dalam perbaikan mutu genetik tadi itu. Nah, makanya di sini apakah semua ternak harus diseleksi? Enggak, gitu kan? Hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan seleksi. Kemudian tergantung kepada tujuan sebenarnya. Kalau misalkan tujuannya untuk menghasilkan produktivitas daging yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih banyak, ya maka orientasinya adalah memilih ternak atau melakukan seleksi terhadap ternak-ternak yang yang unggul seperti itu di dalam kriteria tersebut. Kemudian seleksi dapat didasarkan pada ini, ya, tipe produksi, ya, kemudian silsilah, uji progeni, produksi. Seleksi individu tadi ya, seleksi individu yang pertama adalah seleksi yang didasarkan terhadap catatan produksi individu, itu kan, yang biasanya menggunakan dihitung melalui nilai pemuliaan atau breeding value, ya kan, breeding value. Nah, ini ya rumus yang biasa digunakan ya. Ya. Itu. Jadi H ini kita telah membahas kemarin, lambang H kuadrat, heritabilitas, sifat yang diseleksi, ya, catatan produksi dari rataan, ya, ternak yang dievaluasi pada waktu dan lingkungan yang sama di sini. Jadi ketika melakukan rata-rata nanti atau melakukan evaluasi terhadap populasi, maka harus melihat ini waktunya sama, lingkungannya sama, ya. Nah, ya. Mirip-mirip ini mirip dengan ini rumusnya. Cuma ini heritabilitas ini diganti R. Gitu. Metode, ya, pendekatan metode seleksi ini. Yang 4 ini memiliki seleksi yang didasarkan kepada fenotip gitu, ya, yang didasarkan pada sementara pemanfaatan mas tadi itu marka genetik itu, ya, jadi ada pemilihan terhadap gen-gen tertentu, gen-gen major, ya,
gen-gen utama yang mengontrol terhadap sifat produksi, gitu kan. Makanya gen-gen contohnya gen ini dijadikan sebagai kandidat, ya kandidat untuk sifat produksi, begitu, ya, untuk sifat warna, untuk sifat dan lain sebagainya. Tergantung sifat yang diinginkan kita itu apa, gitu kan. Kalau sifat produksi susu misalkan itu untuk sifat produksi susu. Jadi gen ini, gen GHR katakan itu. Untuk sifat, oh ini pertumbuhannya cepat misalkan itu. Jadi yang dieksplorasi adalah gen GHR, gitu kan. Nah, kemudian pemanfaatan emas ini dalam penggunaannya itu lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan seleksi yang lainnya, gitu. Jadi apa namanya? Dan bisa dikatakan lebih murah, gitu, lebih murah di dalam apa namanya itu, kalau budidaya misalkan metode seleksi yang lainnya itu harus dipelihara terlebih dahulu sampai mencapai bobot sapi, ya, sampai ya bobot sapinya bobot berapa, bobot 100 kg katakan itu, ya sampai mencapai itu. Dan ini membutuhkan biaya mulai dari biaya pakan, biaya ternak, biaya 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 pakan, biaya kandang, biaya peternak, ya, anak kandangnya, ya, dan lain sebagainya itu. Sementara ini hanya dieksplorasi, diambil sampelnya, dieksplorasi, ya, diidentifikasi gennya, gen kandidatnya, ya, ya, secara laboratorium, ya, baru ya setelah ditetapkan, oh katanya tadi genotipe AK katakan, oh ini diseleksi. Kalau genotipe KK AA maka dibuang atau dikaling. Nah, ini adalah proses, ya, serangkaian proses untuk mengidentifikasi gen, ya. Jadi ini sampel diambil sampelnya dulu, ya. Sampelnya boleh misalkan diambil sampel rambutnya, kemudian tanduknya, ya, kulitnya dan yang lain sebagainya, ya. Tapi kebanyakan ya di dalam mengidentifikasi gen itu menggunakan sampel darah. Jadi sampel darahnya diambil, kemudian diidentifikasi, ya, diekstraksi sampai menghasilkan cDNA, ya, ekstraksi. Nah, metodenya macam-macam, metode ekstraksinya ini, ya. Kemudian di PCR, ya, di PCR dengan menggunakan kit tentunya, ya, kit, kemudian banyak tergantung metode yang digunakan, gitu, ya. Menggunakan PCR-nya yang gitu kan, yang real time PCR yang terbaru misalkan itu, ya, ya menggunakan probe, ya. Nah, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti di elektroforesis. Baik itu hasil ekstraksinya dalam bentuk cDNA tadi itu dia mengandung DNA apa enggak, gitu kan. Maka di elektroforesis kalau muncul benang begini ini, ya, benangnya, maka ada, ya. Bila hasil PCR-nya muncul begini, maka ada panjang base pair-nya berapa dan sebagainya, gitu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau, ya, dilanjutkan lagi untuk studi whole genome katakan itu, ya, whole genome, ya, maka ya harus di analisa lebih lanjut gitu. Nah, jadi ini dari genotipe tadi itu, ya, dari genotipe misalkan AK tadi, ya, untuk apa? Untuk kualitas daging yang bagus misalkan gitu, ya. Jadi genotipenya rendah asam lemak. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada dampak seleksi. Jadi meningkatkan rataan populasi, ya, ke arah yang lebih baik karena gen-gen yang berpengaruh, ya, terhadap sifat tertentu akan meningkat, begitu. Ya, kemudian meningkatkan keseragaman, dengan kata lain terjadi penurunan keragaman, gitu, ya. Jadi meningkatkan, ya, keseragaman atau dengan kata lain penurunan keseragaman. Jadi bisa meningkatkan, bisa menurunkan, gitu. Variasi, ya, variasi. Ya. Dengan adanya seleksi, maka
ya variasinya itu menurun. Ya. Ya. Nah, ini intensitas seleksi dan proporsi ternak yang dipertahankan misalkan. Nah, ini proporsi ternak yang dipertahankan. Nah, ini intensitas seleksinya. Nah, kita melihat di sini. Ya, kalau ini dari tinggi ke rendah, kalau ini rendah ke tinggi. Jadi sebaliknya, ini perbandingan terbalik antara intensitas seleksi dengan proporsi yang dipertahankan gitu ya. Yang dipertahankan ternak ya. Mana tadi? Dinyatakan dalam simpangan baku atau dilambangkan dengan S, ya. Kemudian intensitas seleksi atau tekanan seleksi dilambangkan dengan I. Jadi di sini ya, I ds per S, ya. I kali S. Jadi, maka respon genetik heritabilitas kali I kali S per generasi per tahun. Gitu. Nah, kemudian ini interval generasi, ya. Interval ya, atau bahasa statistiknya itu selang, ya, selang antara, ya kan, ya, merupakan rataan umur tetua pada saat anak-anak dilahirkan. Intervalnya misalkan 6 sampai 7, berarti berapa, ya kan? 1. Ya, babi 2 sampai 3 tahun gitu kan. Ya, domba 3 tahun. Maka kita memang benar ya tadi ya, dengan catatan data, ya kan, data itu harus valid, itu kan, data harus benar-benar menjadi titik tekan atau catatan bagi kita ya, bahwa data ini tidak boleh ya sembarangan. Makanya di dalam pencatatan ya, pencatatan apapun itu ya, ketika kita melakukan seleksi maka harus benar-benar teliti gitu, agar hasil yang diharapkan nanti itu benar-benar ya dicapai dengan maksimal optimal begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua tentu ya, dan semoga ini ya di dalam pertemuan kali ini kita bisa memahami lah. Kalau misalkan belum bisa memahami ya diputar ulang-ulang gitu kan. Kalau misalkan belum juga maka harus didiskusikan. Ya, kita tunggu diskusinya. Kita lanjutkan diskusinya di forum ya WA group, dan di sana kita bisa berdiskusi ya semaksimal mungkin ya, sekuat mungkin tentunya gitu kan. Dan Insya Allah kita sama-sama meluangkan waktu untuk sama-sama bisa memahami dalam materi kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga semoga dapat memberikan wawasan lebih ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, boleh nanti dilanjutkan di WA group. Bila tidak, ya boleh juga di kolom komentar di situ ya. Jadi itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.